Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kesempatan mimbar Jumat siang ini, khatib mengajak, marilah kita sama-sama gapai derajat muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa, konsisten dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan, karena di bulan ini Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam yang mulia, yang diturunkannya kitab yang mulia kepada manusia paling mulia, yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya Allah telah menurunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sejak 14 abad yang lalu Al-Quran ini sudah turun 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Al-Quran ini selesai diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, lalu disampaikan secara mutawatir dari banyak orang ke banyak orang, sampailah Quran yang 30 juz sebagai pedoman itu kepada kita. Tuntas sudah Al-Quran ini diturunkan dari Allah untuk bimbingan, menjadi petunjuk bagi manusia. Namun pertanyaannya, Quran yang sudah 30 juz itu Allah turunkan kepada kita melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selesai tuntunan ini diturunkan, dan sekarang sampai kepada kita secara tekstual. Di rumah masing-masing kita punya Quran. Namun pertanyaannya, sudahkah Quran yang 30 juz itu semuanya turun dalam perilaku kita? Sudahkah Quran yang merupakan tuntunan itu 30 juz membumi dalam kehidupan kita? Ketika Rasulullah wafat, Aisyah istri beliau merasa kehilangan, nangis yang tiada henti. Lalu para sahabat ingin tahu seperti apa sih indahnya akhlak Rasul. Bertanyalah para sahabat pada Aisyah, "Ya Aisyah, coba ceritakan kepada kami bagaimana kau melihat indahnya akhlak Rasul." Ketika ditanya tentang indahnya akhlak Rasul, Aisyah hanya meneteskan air mata karena terbayang bagaimana indahnya akhlak beliau. Lalu Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Quran." Kalau kalian ingin tahu seperti apa indahnya akhlak Rasul, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi Quran yang 30 juz itu sudah turun dalam perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu menjadi teladan bagi kita semuanya. Bukankah di dalam kehidupan rumah tangga Al-Quran memberikan tuntunan bagi siapapun yang berusaha, mau pebisnis, mau pedagang, mau pengajar, dosen, guru, ustaz? Bukankah semuanya diberikan tuntunan juga oleh Al-Quran? Petani juga diberikan tuntunan dalam Al-Quran. Bagi yang bergelut di bidang pemerintahan, sosial, politik, bukankah Al-Quran ini juga memberikan tuntunan? Bagi orang yang akan beribadah kepada Allah, bukankah Quran ini pun memberikan tuntunan?
Bagi orang yang ingin memakmurkan bumi berhubungan dengan alam semesta, bukankah Al-Quran juga memberikan tuntunan? Maka mari sama-sama turunkan nilai Al-Quran ini bukan hanya dalam bentuk tekstual, tapi dari pemahaman turunkan menjadi pengamalan dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada seorang sahabat bertanya sama Rasul, "Ya Rasul, kalau hari ini kami punya masalah, kami gak lari kemana-mana, kami lari kepadamu dan bertanya langsung kepadamu. Engkau yang menjawab, itu jadi hukum bagi kami. Tapi kalau engkau sudah tiada, satu saat umat di akhir zaman ada masalah mau bertanya, kepada siapa mereka bertanya? Sepeninggalanmu kepada siapa? Kami para sahabat tabi'in dan orang-orang setelahnya akan bertanya." Lalu Rasul menjawab, "Bertanyalah pada dua perkara. Yang satu kalau kau tanya, dia akan bisa menjawab. Dan yang satu lagi kalau kau tanya punya masalah, dia akan diam saja." Jadi kata Nabi, sepeninggalanku mintalah nasihat sama dua perkara. Satu, minta nasihat sama yang bisa bicara. Dan yang kedua, minta nasihat sama yang diam saja. Apa yang bisa bicara ya Rasul? Apa yang diam saja? Yang bisa bicara itulah Al-Quran. Kau punya masalah di rumah tangga, tanyalah Quran. Kau punya masalah dalam bisnis, tanyalah Quran. Kau punya masalah dalam dunia usaha, tanyalah Quran. Kau punya masalah dalam hatimu, tanyalah Quran. Kau punya masalah dalam pasanganmu, tanyalah Quran. Dia akan menjawab semua permasalahanmu, karena Allah menurunkan Quran sebagai tuntunan bagimu. Dan yang diam saja apa ya Rasul? Yang diam saja dan memberikan nasihat yang terbaik, itulah al-maut, kematian. Ujung-ujung datang, dia memberikan nasihat secara tidak langsung kepadamu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan." Di antara pelajaran yang paling besar dalam hidup ini, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran paling besar bagi kehidupan kita. Dia tak pernah ngasih kabar, dia tak pernah ngasih informasi, ujung-ujung datang. Kematian tak menunggu tobat kita, kematian tak usah menunggu rasa sakit, kematian tak usah menunggu datangnya waktu tua. Dia akan datang secara tiba-tiba bagi kita semuanya. Cukup itu jadi pelajaran yang dia diam saja, tapi memberikan nasihat untukmu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mari dengan semangat Ramadan, semangat di bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, mari pun kita bersemangat untuk selangkah di Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, pegang teguh yang dua perkara ini, gak akan sesat selama-lamanya. Apa yang dua perkara yang kita gak boleh meninggalkannya? Pertama, kitabillah, kitab Allah yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, wa sunnati rasulih, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumikan Al-Quran, pegang teguh Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Namun ada catatan, kita gak bisa membumikan Al-Quran dalam perilaku kita. Kita gak bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita kalau kita tidak paham dengan benar isi Al-Quran itu. Maka pemahaman yang benar tentang isi Al-Quran akan mengantarkan pada pengamalan yang benar. Namun pun kita tidak akan bisa memahami dengan benar Al-Quran itu kalau tidak ada keinginan untuk bertilawah, membaca yang disertai dengan memahami Al-Quran itu. Maka di Ramadan ini bulannya Al-Quran, perbanyaklah dekat dengan Quran, bacalah Al-Quran, pahamilah maknanya agar Quran bisa membumi dalam kehidupan kita. Ada kebahagiaan bagi siapapun yang menjadikan Quran ini sebagai sahabatnya. Dibawanya Quran kemana-mana, bukan hanya tekstual, tapi nilai-nilainya dibawa dalam kehidupan. Bahagialah mereka yang menjadikan Quran sebagai temannya dalam kehidupan. Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran. Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi siapapun yang membacanya, bagi siapapun yang bersahabat dengan Al-Quran itu. Bukankah kalau kita cinta dengan seseorang, cinta dengan lawan jenis, atau cinta dengan siapapun, hati ini akan merasa bahagia kalau sudah mendengar namanya. Baru mendengar dia ngomong sudah bahagia. Kalau orang sedang jatuh cinta, ngomong dengan dia berhadapan-hadapan, tambah bahagia lagi. Ngomongnya tambah lama, ngobrolnya tambah lama, tambah bahagia lagi. Begitulah kalau orang pun cinta kepada Allah. Min alamati hubbillah hubbul Quran kalamillah. Di antara tanda orang cinta pada Allah adalah
cinta pada firman-Nya, cinta pada kalamnya. Ketika kita sedang baca Quran, bukankah di sana kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Semakin lama ngobrolnya, semakin dalam rasa cintanya kepada yang dicintai. Bacalah Al-Quran, dia akan menjadi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Dan Quran tentu akan menunjukkan kebahagiaan hidup di dunia. Namun ada ancaman bagi siapapun yang mengabaikan Al-Quran. Ketika kecil Quran dibawa kemana-mana, dibaca tiap saat, tapi seiring dengan kesibukan kita, kadang Quran terlupakan. Dia hanya dijadikan pajangan. Ketika menikah, Quran dijadikan mas kawin, tapi selesai menikah, Quran dibiarkan begitu saja. Ketika kita melupakan Al-Quran, tak pernah kita sentuh, tak pernah ada keinginan membaca, apalagi memahami dan mengamalkan, ada ancaman yang besar yang Allah gariskan dalam Quran surah Toha. Apa ancamannya? Di dalam Quran surah Toha ayat 124, 125 dan 126 ada gambaran orang-orang di neraka dikumpulkan dalam kondisi buta. Orang-orang yang dikumpulkan di neraka dalam kondisi buta itu curhat sama Allah. Bagaimana curhatnya? Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau golongkan kami pada hari ini, pada hari kiamat ini, ke dalam golongan orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia kami bisa melihat. Ya Allah, di dunia dulu kami bisa melihat, tapi kenapa di akhirat sekarang kami digolongkan ke dalam golongan orang buta, di neraka digolongkan ke dalam golongan orang buta? Lalu Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hari ini kami golongkan engkau ke dalam golongan orang buta, sebab dulu ketika di dunia atatka ayatuna, telah datang ayat-ayat kami kepadamu, Quran sudah ada di hadapanmu, fanasitaha, tapi kau melupakan begitu saja ayat-ayat kami. Kau melalaikan Al-Quran begitu saja. Kau melalaikan pelajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Kau melalaikan nasihat yang dibawa oleh para ulama, waris para nabi dan para rasul. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan spirit Ramadan, spirit nuzulul Quran membawa semangat dan motivasi bagi kita untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Quran ada, tapi hanya tinggal mashafnya saja. Itu di antara ciri kiamat. Kata Rasul, di antara ciri kiamat, Quran ada, namun hanya tinggal tulisannya saja. Setiap orang tidak pernah mau memegang, mengambil, membawa, mempelajari, apalagi mengamalkan Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi teman hidup kita di dunia dan menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah tsumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin, sebagai khutbah penutup, sebelum khatib menutup dengan doa, khatib ingin menegaskan apa yang disampaikan pertama tentang nuzulul Quran ini. Mari turunkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bacalah dia, fahamilah dia, turunkan ke dalam perilaku kita. Memang Al-Quran ini al-muta'abbad bitilawati, bacanya saja dipandang ibadah. Ada gambaran cerita seorang santri nanya sama kiai, "Kiai, saya tidak paham, bagaimana mungkin hanya membaca Quran saja dipandang ibadah? Apakah saya mendapatkan kebaikan dari membacanya saja? Padahal saya nggak pernah ngerti. Kita tiap hari baca Quran tapi nggak ngerti semuanya. Apakah ada manfaat dalam kehidupan saya?" Lalu kiai itu tidak langsung menjawab. Kata kiai itu, kalau kamu ingin tahu manfaat kau baca Quran sekalipun tidak paham maknanya, ada bekas dalam dirimu. Kau ingin tahu jawabannya?
besok hari pagi-pagi kau datang ke satu tempat di sawah sana, ada saung, bawa keranjang. Kalau istilah Sunda namanya carangka, dari kayu yang bolong-bolong. Bawa tuh keranjang dari kayu itu, besok pagi ke tengah sawah, saya tunggu di sana. Baik Pak Kiai. Esok hari santrinya nurut karena ingin tahu jawabannya. Dia bawa carangka, dia bawa keranjang dari kayu itu, kemudian lapor sama Pak Kiai. Besok harinya, Pak Kiai, saya sudah bawa carangka. Saya ingin tahu jawabannya. Ketika baca Quran saya tidak paham apakah ada hasilnya, adakah yang saya dapatkan. Baik, sebelum saya jawab, kau lihat carangka ini bekas kemarin para petani mengambil rumput sehingga kotor kan? Betul Pak Kiai, carangkanya kotor karena penuh tanah. Nah sekarang di pinggir saya ada bak, di pinggir saya ada satu tempat, satu wadah yang kosong. Kau ambil air dengan carangka ini dari sungai dari bawah itu. Baik Pak Kiai. Santrinya nurut, membawa carangka yang penuh dengan tanah, dia bawa ke bawah, tujuannya ingin bawa air dengan carangka itu. Dibawalah air, sudah penuh carangka, sudah penuh wadah yang dari kayu yang bolong-bolong itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan dibawanya, ternyata airnya berjatuhan di tengah jalan. Sampai ke atas, gak ada satu air pun yang nyampe ke bak itu. Kata Pak Kiai, mana airnya? Habis tengah jalan Pak Kiai. Balik lagi, bawa lagi tuh airnya dari bawah, penuhi bak ini. Baik, dia nurut sama Kiainya. Dibawa lagi tuh carangkanya itu, wadah dari kayunya itu, dibawa lagi. Terus berkali-kali, namun santri ini tak berhasil membawa air dari bawah sampai ke bak yang dimaksud Pak Kiai. Lelah kiranya santri ini, lalu curhat lagi, Pak Kiai, pekerjaan saya sia-sia. Pak Kiai menyuruh saya bawa air dari bawah, bawa air dari sungai untuk mengisi bak yang ada di atas ini dengan carangka ini. Namun air berjatuhan, sampai sekarang saya tidak bisa diisi. Sia-sia pekerjaan saya Pak Kiai. Lalu Pak Kiai itu bilang, enggak ada yang sia-sia dengan apa yang kau kerjakan. Enggak ada yang sia-sia. Kan baknya enggak keisi air. Memang baknya tidak keisi air. Tapi sekarang kau lihat carangka. Adakah perbedaan dari yang tadi? Oh ada Pak Kiai. Apa perbedaannya? Tadi carangkanya penuh dengan tanah. Tadi carangkanya kotor. Namun sekarang seiring dengan berjalan waktu air di bawah, ternyata carangkanya itu bersih, tidak ada tanah sedikit pun. Itulah gambaran ketika kau baca Quran, kau tak paham memang, tapi membacanya dipandang ibadah. Dan itu menjadi syifaun fil qulub, menjadi pembersih, menjadi obat siapapun di antara kita yang sedang gelisah. Baca Quran dengan suara yang indah, baca Quran dengan maknanya, baca Quran dengan lantunan dan ilmunya, itu bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Syifaun lima bis sudur, bisa menjadi obat yang ada dalam dada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di khutbah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Quran menjadi teman hidup kita di dunia, penuntun kita di dunia, dan menjadi syafaat yaumil qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nar sitra wa hijaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.
La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Stawu sufufakum, diluruskan barisannya dan disesuaikan kerapatannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.